Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Sehat-sehat semua. Lagi tiba-tiba pengen nge-live gitu ya. Ngobrol-ngobrol, saling menyemangati, biar ada temennya menemani perjalanan. Karena kalau hari dimulai dengan maksiat, dengan kelalaian atau pelanggaran, itu seharian bete itu nanti. Tapi kalau hari kita dimulai dengan kebaikan, sujud tunduk manut ke Allah, itu akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan lainnya tuh nanti. Rasain gak teman-teman? Ini ada siapa aja nih? Bu Susanti, Bu Mardia, Bu Momi Fatur Zahra, kita ngobrol-ngobrol aja kawan-kawan ya. Temanya teman-teman aja yang milih. Atau mau cuma nyapa-nyapa ngobrol-ngobrol, monggo bareng-bareng. Ada Mbak Queen Novita yang hadir juga. Siapa lagi nih yang hadir? Pak Amiruddin. Amin. Bu Momi Fatur Zahra, makasih doanya. Mbak Ria hadir, Mbak Ulfa Rahman hadir. Pak Ibnu Farid. Waalaikumsalam, Bu Ulfa. Iya, benar gak teman-teman? Coba saya mau nanya. Bu Rina siap hadir. Coba benar gak? Kalau pernah ngerasain gak? Hari dimulai dengan hal yang bete, pikiran bete, apalagi bermaksiat, baru bangun tuh. Atau dimulai dengan subuhnya kesiangan gitu. Itu seharian jadinya bete, betul gak sih? Ada aja kekiasan tuh. Tapi ketika dimulai dengan kebersyukuran, minimal dia baca doa gitu ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi, kalau bacanya dengan sepenuh syukur ya, itu jadi berasa banget tuh energinya. Apalagi dia tambah sama ikut sunnah paginya Rasulullah gitu ya, dengan bangun ngucek mata baca Ali Imran 10 ayat terakhir, bener ya? Terus harian tuh seneng aja, enteng aja bawaannya. Mungkin sampai sini ada yang nanya tuh, Mas gimana kalau udah kadung maksiat, kadung ngelakuin pelanggaran? Dan saya mau nanya, bener gak tarikan ya kalau udah ngelakuin maksiat itu pengen maksiat lagi? Atau minimal di dalam hati ada suara gini, saya ini udah nanggung. Udah nanggung, lanjut aja lah. Atau minimal jadi mau ngelakuin kebaikan itu kayak ketahan. Betul apa betul? Mbak Oktalia, Masya Allah. Komandan Arif juga hadir ternyata. Bener banget ya. Jadi kalau kita udah kadung tuh bawaannya, tarikannya ke hal-hal yang negatif-negatif lainnya. Nah makanya obatnya itu kawan-kawan, mau tahu obatnya nggak kira-kira? Biar nggak berlanjut ngikutin hawa nafsu, ngikutin maksiat yang diperturutkan, bete yang diperturutkan.
Kadung ngoceh sama anak pagi-pagi mas urusan sekolah. Salam dari Mas Amba. Waalaikumsalam. Iya, jadi obatnya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu obatnya. Rabbana zalamna anfusana itu ngaku. Jadi ngaku Allah. Ya Allah saya yang zalim. Ya Allah ya saya udah ngikutin hawa nafsu. Nah dengan pengakuan itu tuh kita nggak denial kan Pak. Kita nggak lagi ngelawan diri sendiri, betul nggak? Jadi misalkan kita dosa, kita habis maksiat, nauzubillah zina misalkan, atau apapun lah ya pelanggaran. Terus kan kayak ada pertempuran di hati itu. Kita tahu salah dilakuin, kita tahu bener ditinggalin, kan gitu nggak dilakuin. Walhasil tuh kita jadi kayak ngelawan diri sendiri terus. Dan effort untuk ngelawan itu effortnya gede banget, capek banget. Makanya orang munafik tuh capek. Di lisan beda, di hati beda, di amal beda lagi. Batu licin hadir, Padang hadir. Insyaallah banyak yang hadir ya. Pagi-pagi Bu Aisyah, Bu Eda, Bu Masita, Mbak Reni, Pak Mastang. Waalaikumsalam Bu Yeni. Nah, saya lanjut ya. Effort ngelawan diri itu capek, makanya orang munafik itu capek. Kelihatan di muka nanti. Tua sebelum waktunya. Karena energi ngelawan dirinya itu gede banget. Makanya biar nggak ngelawan terus, biar nggak capek, akuin aja udah. Akuin aja. Rabbana zalamna anfusana. Iya ya Allah, saya udah zalim. Iya ya Allah, saya udah maksiat. Iya ya Allah, saya yang hancurin diri saya sendiri. Iya ya Allah, saya udah ngomelin anak. Iya ya Allah, saya udah nauzubillah min zalik, maksiat gitu. Nah dengan ngaku gitu tuh rilis kawan-kawan. Anda nggak perlu effort besar untuk melawan diri sendiri nanti. Cobain ya. Udah ada yang pernah nyobain belum? Coba sharing di kolom chat. Betul nggak? Ngelawan diri itu capek, alias berpura-pura beriman itu melelahkan. Iya nggak? Coba jawab ya di kolom chat. Umi Lafhat, saya pikir Lahat tadi. Mas Dani, Bu Dewi Kota Mobagu ya. Bener nggak kira-kira teman-teman? Ketika ngelawan diri itu capek, tapi ketika denial ya. Tapi ketika ngakuin, Rabbana zalamna anfusana, itu kayak rilis. Iya udah, saya salah. Tinggal sekarang memperbaiki gitu. Tapi kalau dia belum berdamai dengan diri sendiri, itu susah. Dia tempur terus antara pikiran sama hatinya tuh. Makanya sekarang dosanya yang masih diumpetin sama Allah, maksiat yang masih diumpetin sama Allah, udah diakuin aja sekarang ke Allah. Karena kalau disimpan tapi nggak diakuin, itu kayak lagi bawa karung beras loh, berat loh. Itu Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua, wa illam taghfir lana, baru minta maaf. Ngaku dulu. Kadang kita minta maaf gitu, istighfar, tapi nggak ngerasa salah. Yang pertama kan pengakuan, Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua itu minta maaf. Kadang kita minta maaf Starzi, merasa salah. Betul apa enggak kawan-kawan? Astagfirullahaladzim. Tapi nggak ada nyeselnya, nggak ada rasa bersalahnya, nggak ngakuin itu salah. Bahkan kadang-kadang jadi jualan ya.
Kita ini semua orang berdosa. Biar dipahami nama orang lain. Mbak Nurul hadir, Mbak Tia hadir, Kota mau bagus hadir. Pak Edi always, Bu Mardia, Masya Allah. Gitu. Yang kedua, minta maaf. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak maafin saya ya Allah. Yang ketiga, wa tarhamna, kalau engkau enggak sayangin saya ya Allah. Jadi 3 nih. 3 obat langit. Gitu ya. Kalau kita pengen apa-apa yang sudah kadung sekarang chaos, kadung di keluarga bermasalah, anak nakal atau apapun, hari ini obat langit itu 3. Ngakuin, minta maaf alias stop, berarti kan. Yang ketiga adalah minta dirahmati, perbaikan. Lihat ya, secara psikologis ini keren banget. Pertama, ngakuin, berarti ngakuin itu dari dia sadar ada problem, ada penyakit. Yang kedua, dia minta maaf. Jadi ngakuin itu 0 gitu ya, mengenolkan dari minus ke 0. Dia nyadar minusnya dulu, benar-benar dia sadar minus. Wa ilam taghfir lana itu 0. Wa tarhamna 0 ke plus. Jadi nerima, dia salah, kemudian dia ngakuin, kemudian dia healing dengan wa ilam taghfir lana. Wa tarhamna itu ke kondisi plus. Nah, simpelnya gitu kawan-kawan. Karena semua yang ngikutin hawa nafsu, ujung-ujungnya tuh pasti error. Yaitu udah Allah spill tuh di Al-Baqarah 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sadaqallahul-Azim. Fa'azzallahuma syaitanu anha, maka setan, iblis menggelincirkan keduanya, dikeluarkan dari tempat semula. Dilancarin pakai hawa nafsunya di kipas-kipas, akhirnya keluar dari tempat semula. Dan semua yang ngikutin hawa nafsu pasti ujungnya error. Cobain aja, sampai rumah marah, misalkan marah sama anak, ngegas. Lagi berantakan rumah, kondisi kita capek, ngegas, marah. Nggak tahu gimana lagi. Anaknya akhirnya sakit hati. Rasa sakit hati itu tersimpan terus sampai akhirnya dia dewasa. Nah itu, udah benar-benar anaknya baik, anaknya nurut. Gara-gara kita ikut emosi, ikut hawa nafsu, akhirnya Al-Hujurat ayat 2 tuh kena gitu. SOP Al-Hujurat ayat 2. Jangan kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan jangan seperti kebanyakan dari kalian. Nanti kalau kita ninggin suara tuh, pahalamu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Secara penelitian, ternyata kalau kita ngebentak anak, itu 1 miliar sel otaknya itu putus. Kenangan-kenangan baik yang pernah ditanam sama Anda itu hilang, dan yang tertinggal hanya kenangan buruk. Nah, akhirnya kita rugi sendiri kan. Kenangan buruk tertimbun terus, ada luka batin, luka masa kecil, inner child bermasalah. Akhirnya dia jadi anak yang bandel lah, jadi anak yang keras lah, jadi anak yang sering nendang-nendang pintu lah kadang-kadang, suka teriak-teriak lah. Kita ngelihat cuma efeknya doang. Makanya Allah bilang kita nggak sadar. Itu contoh aja ya. Contoh dari kalau kita ngikut hawa nafsu pasti error. Lagi,
seorang istri perempuan ngikut hawa nafsu tadi, fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, dikeluarin dari tempat semula. Contoh istri, kemarin saya diceritain tuh sama kawan saya udah larang mas istri saya ini untuk kumpul di reunian SMP karena takutnya masih ada mantan hati yang belum selesai gitu ya. Enggak kok, saya bisa jaga diri. Akhirnya dia ikutan reuni SMP, alumni SMP. Akhirnya bikin grup alumni. Ternyata bener ya, ketemu mantan hatinya lah di sana. Chat-chatan, mulai bisa berani chat-chatan di Japrian. Alhamdulillah udah mulai sayang-sayangan, atau ya nggak pantas lah kalimat-kalimatnya. Ini ngambil ibrohnya aja ya. Walhasil sampai nauzubillah berani kirim-kirim foto lah yang nggak pas lah. Apa yang kejadian? Suaminya tahu, kemudian dilempar handphone itu dan ditalak. Nauzubillah min dzalik. Dan itu karena apa? Ngikut hawa nafsu. Makanya fa'azallahuma syaitanu anha, maka setan menggelincirkan keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, mengeluarkan dari tempat semula. Dan masing-masing kita pasti akan ada aja momen-momen kepleset hawa nafsu. Betul nggak kira-kira kamu? Lihat yang nggak benar, ngomong yang nggak benar, ngelakuin yang nggak benar, ngambil keputusan dengan hawa nafsu yang nggak benar. Iya pak, iya banget. Tadi ya saya udah nyontohin anak-anak, saya udah nyontohin tadi istri. Pebisnis juga kena hawa nafsu ya, walhasil nafsuan pengen cepet cabangnya banyak, ambil uang riba dia akhirnya. Mungkin hati-hati kawan-kawan, ujung dari setiap hawa nafsu adalah kesengsaraan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Saya pun lagi latihan jaga-jaga diri. Tapi yang keren kalau kita ngerujuk ke pembahasan kita yang sebelumnya, di ayat 36-nya Al-Baqarah, di ayat 37-nya di pojok kiri bawah ya kalau nggak salah ya pojok kiri bawah, Allah ngomong gini, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa, ditalaki Adamu mir rabbihi, ditalaki dengan apa? Dari Tuhannya, kalimat taubat. Dan kalau kita pakai kalimat itu nanti Allah ampunin. Fataba alaihi innahu, dan sesungguhnya Allah huwa tawwabur rahim, penerima taubat dan maha kasih sayang nanti. Nah, yang unik adalah kenapa kalimatnya pakai diajarin ke Nabi Adam. Kenapa kalimatnya pakai diajarin ke Nabi Adam? Padahal Allah kalau mau ngampunin ya tinggal ngampunin, betul nggak kawan-kawan? Kalau mau ngampunin tinggal ngampunin. Tapi kenapa pakai diajarin, ditalaki? Kalau teman-teman tahu pasti talaki tahu ya. Langsung diajarin, ditentir kalimat baik kalimat sama Allah. Dan kalimatnya udah kita bahas tadi pagi di awal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa kalimatnya diajarin? Kenapa nggak langsung aja wis diampunin? Ada yang bisa jawab?
Yang bisa jawab, yang benar jawabnya boleh live ini duluan. Boleh live grup duluan. Saya sambil cek ya, sambil jawab ya kawan-kawan di kolom chat ya. Oh, ada Bu Afina hadir, Pak Diding, Bu Salamah, Mbak Reni hadir, Mbak Yeni. Jadi gak mau jawab ya. Bu Dina hadir ternyata, nggak ngeliat saya. Iya, kenapa dipakai diajarin kalimatnya sama Allah langsung? Karena gini, Adam, nanti yang kepleset hawa nafsu dalam hidupnya itu bukan cuman kamu, tapi cucu-cucumu, cicit-cicitmu itu akan juga kepleset sama godaan iblis, sama godaan setan. Dan seringkali tadi udah kepleset, dia nggak ngerti cara balikinnya gimana, cara memperbaikinya gimana. Keluarga yang udah hancur, kadung hancur, anak-anak yang udah inner childnya tadi bermasalah, sakit hati, bisnis tadi yang udah kadung hancur, sekarang yang ya punya problem, kita pun masih terus. Kemudian bisa jadi karena hawa nafsu tadi. Dan itu cara baliknya. Ya Pak, udah. Dan benar ya, lagi live sebentar. Dan cara baliknya adalah tadi, Rabbana zalamna anfusana, akuin diri dulu, akuin salah dulu, kemudian minta ampun sama Allah. Ini vertikal ya. Dan yang ketiga adalah minta dirahmati. Karena apa? Hawa nafsu yang diikutin itu kayak api besar yang diikutin, yang itu ngebakar rumahnya kebakaran terus angus. Ada 3 yang harus diselesaikan kan problemnya. Apa? Nafsu yang berkobar 1, rumah yang kebakar 2, dan rumah yang angus. Dan itu obatnya langsung dari Allah 3 itu. Rabbana zalamna anfusana, itu langsung memadamin emosi-emosi, ego-ego, nafsu-nafsu, karena langsung ngakuin, iya saya zalim. Yang kedua, rumah yang kebakaran. Tadi rumah anak yang udah sakit hati, rumah suami yang udah sakit hati, rumah bisnisnya, rumah hubungannya, rumah kesehatan yang karena nafsu makan terus hasil jadi sakit gitu kan. Wa ilam taghfir lana, kalau engkau nggak maafin saya ya Allah. Nah ini madamin api yang kebakar tadi. Yang ketiga adalah watarhamna. Udah angus tadi, dibangunin lagi istana yang lebih baik. Dan itu lakuin secara juga bukan hanya vertikal tapi horizontal. Itu tiga langkah. 1, mengakui diri. 2, minta maaf. Yang ketiga, sayang. Dan ini dipraktekkan sebagai penutup ya. Dipraktekkan sama kawan kita. Ya dia itu terkenal killer lah di kantornya. Terkenal otoriter dan lain-lain. Disebelin sama banyak orang. Nah akhirnya ya orang-orang tuh pada males sama dia, target-target gak tercapai dan lain-lain. Kemudian dia ngelakuin 3 langkah itu, obat langsung dari Allah 3 langkah. Dia datang ke timnya, kumpulin, dan dia bilang gini. Yang pertama kan pengakuan kan, kawan-kawan, iya saya nyadar saya terlalu keras ya sama kalian ya. Saya nyadar terlalu nge-push kalian ya. Saya nyadar saya juga gak terlalu care sama kalian ya. Mengakui. Yang kedua apa? Minta maaf. Untuk itu saya minta maaf ya kawan-kawan semua ya. Saya yang salah. Iya saya salah. Dan saya minta maaf untuk itu. Dan yang ketiga, baru sayang. Maka yuk, kalian butuh apa sekarang? Bismillah, saya coba support semampunya. Dan kita bareng-bareng yuk, kita capai impian teman-teman semua bareng-bareng. Menunjukkan sayang. Walhasil itu teman-temannya itu, tim-timnya itu ngomong gini, iya Pak, tadinya kami nih udah males lah sama Bapak.
udah mau langsung berhenti aja, mau langsung ngogok, dalam artian tuh untuk ngebales perlakuan bapak, kami pengen diem aja, nggak mau achieve target. Habis bapak tuh kalau diingetin pak, dikritik pak, denial terus, nggak mau nerima terus, ya udah kita diem. Tapi kalau sekarang aku udah minta maaf, ya udah ngakuin juga, ya kita mau ngapain lagi pak. Jadi pak, bismillah, kami juga minta maaf ya pak. Walhasil timnya solid lagi, dan akhirnya achievement goal targetnya tercapai. So 3 langkah itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau nggak ngelakuin ini rugi nanti. Kerugian-kerugian yang sekarang kita alamin, obatin sama 3 ini. Pengakuan, minta maaf, perbaikan. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini aja dari saya, singkat-singkat aja. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Perlu nggak kira-kira kawan-kawan kita sapa-sapa pagi-pagi, ngobrol-ngobrol? Semua sehat ya? Sehari 30 menit aja cukup, gak usah lama-lama. Sambil nganter anak sekolah, sambil memulai aktivitas. Ini saya lagi di Bekasi. Bisa lama pak? Bisa langsung. Oke kawan-kawan, nanti tulis aja di kolom komentar ya, di kolom komentar. Kita sering-seringin atau gimana ngobrol-ngobrol pagi ini. Saya tuh rencana juga kan sama istri tiap pagi ada jadwal ngedate Quran tuh, ngedate Quran. Jadi tadabbur Quran gitu, tadabbur Quran bareng di rumah. Sehari seayat. Itu sih buat keluarga sendiri. Tapi kalau mau ikutan, ya nanti di live aja gitu ya. Sama-sama Bu Yeni, Bu Syara Jenny, Pak Yusuf baru hadir. Anjir no. Pak Edi, Bu Ani, siap. Mbak Era Okta. Ya barakallah, gitu aja. Semoga pagi ini semua diberkahin, dirahmatin. Semoga jadi mood booster pagi-pagi. Masih banyak yang bisa disyukurin daripada dikeluhin. Hidup ya pasti ada aja tantangannya, pesan cintanya, masalahnya. Tapi kalau pakai hati berat ya makin berat, jadi nggak beres-beres nanti. So dijalanin semua takdir dari Allah dengan syukur, dengan hati lapang, insya Allah pertolongan Allah datang. Barakallah. Amit ya, mau aktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.